10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kita bersyukur sekali kalau kemarin kita sudah bahas tentang psikologi gitu ya, tentang sebuah disiplin ilmu yang kalau misalnya kita ngomong sangat juga banyak peminatnya. Nah teman-teman jangan lupa kalau minggu kedua kita membahas tentang kampus 101 sesuai dengan jurusan yang kita minati atau jurusan yang kita sedang gumulkan untuk kita masuk ke dalam kuliahnya atau ke dalam jurusan tersebut. Nah di minggu keempat, sekali lagi teman-teman, minggu keempat kita mau sama-sama bertemu lagi, tetapi bukan berbicara tentang jurusan, tetapi berbicara sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kita mau menjadi yang namanya murid Tuhan, anak Tuhan yang graceful and grateful gitu ya. Graceful and grateful. Biarlah ini menjadi sebuah momen kita juga ketemu dengan teman-teman kita, menjadi momen sebuah kebersamaan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke guys, jangan lupa untuk daftar di linknya yang ada di bawah ya. Silahkan daftar di linknya sehingga kalian bisa nanti dapat kami kirimkan Zoom-nya gitu ya, link Zoom-nya sehingga kita bisa sama-sama ikut persekutuan. Jadi jangan lupa habis daftar, habis itu lihat emailnya ya, email yang benar-benar kita pakai di Zoom itu gitu ya. Jadi emailnya harus sama ya teman-teman ya. Jadi nggak miss satu sama lain. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita masuk di dalam doa kita pada hari ini.
Shalom teman-teman, apa kabar? Baik-baik kah? Atau lagi gak baik-baik aja nih? Ayo coba, gue pengen kalian coba jujur sama diri kalian sendiri. Kalian mau jawab gak sedang baik-baik aja, juga gak ada yang tahu kok. Yang tahu cuma kalian doang, gue gak tahu. Teman-teman pernah gak sih kalian ngerasa tiba-tiba banyak banget masalah yang datang secara bersamaan? Ya tiba-tiba muncul aja gitu semua, udah kayak janjian. Nah terus di tengah-tengah itu teman-teman mikir, capek banget nih, rasanya pengen cepet-cepet masuk surga aja deh biar damai. Gak usah ngadepin masalah lagi gitu. Dan gue yakin banyak dari kita, mungkin hampir semua pernah ngerasa kayak gitu. Seenggaknya sekali lah seumur hidup. Tapi gue mau bilang teman-teman, no. Bukan tentang gimana kita bisa menghindar dari masalah itu, biar gak pusing dan cepet-cepet ke surga aja gitu biar damai. Bukan. Tapi tentang gimana teman-teman bisa ngadapin masalah itu dengan tetap ngerasain damai dan tetap merasakan sukacita surga even di tengah-tengah kekacauan itu. Dan terlebih lagi kita bisa jadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman gue sering nih naik motor sambil dengerin musik pakai earphone. Nah tapi ini jangan contoh ya, bahaya. Nah lagunya tuh bisa macam-macam teman-teman. Bisa ya apalah itu, tapi lebih sering lagu rohani. Dan entah kenapa gue sering banget menikmati dengerin lagu rohani sambil gue nyanyi sendiri di motor. Ya walaupun keadaannya lagi panas-panasan, lagi siang-siangan gitu. Terus lagi macet, lagi banyak pikiran. Tapi justru di tengah-tengah momen itu gue bisa lebih nikmatin momen gue sama Tuhan dan momen worship itu teman-teman. Itu tuh berasanya damai banget dan jadi tenang gitu. Dan kadang malah sampai bisa terharu sampai nangis gitu teman-teman. Mungkin orang-orang yang di luar yang lihat kayak kenapa nih orang bawa motor sambil nangis-nangis. Udah kayak habis diputusin pacar kali. Tapi benar teman-teman. Teman-teman coba deh ngerasain sendiri. Saat-saat teman-teman lagi ngerasa sumpek banget, coba cari ruang sendiri. Dan teman-teman coba putar lagu rohani dan teman-teman ikut nyanyi. Dan setelah teman-teman bisa ngerasain itu, coba teman-teman jadiin diri teman-teman sendiri itu testimoni untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Yuk teman-teman, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk langsung cobain yang barusan aku bilang. Mari teman-teman kita cari tempat di mana teman-teman bisa nikmatin waktu sendiri. Dan aku mau ajak teman-teman untuk nyanyiin satu lagu. Bless the Lord. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Say, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami sering kali gagal untuk setia kepada Tuhan, tapi Engkau sebagai Bapa kami yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan, ajarkan kami terus mengerti di dalam pemahaman kami yang masih sederhana, mengerti akan doa-doa yang kami ucapkan, sehingga doa kami benar-benar berhubungan langsung, didasarkan atas relasi kami dengan Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita hari ini sekali lagi merenungkan doa Bapa kami, jangan pernah lupa apa yang sudah kita sama-sama gumulkan, apa yang sudah sama-sama kita renungkan bersama tentang apa sih waktunya kita menyapa Bapa kami yang di surga. Sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang menunjukkan harusnya lahir dari keyakinan kita bahwa kita punya Bapa di surga yang tahu yang terbaik. Seorang Bapa yang tidak lagi gitu ya, kalau mau dibilang punya keterbatasan dan kelemahan, tetapi seorang Bapa yang di dalam kemahatauannya menyediakan yang terbaik untuk engkau dan saya karena Dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Teman-teman, ketika kita kemarin berbicara Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, maka yang ketiga kita sama-sama berbicara tentang datanglah kerajaanmu. Teman-teman, ketika kita berbicara sebuah doa yang diucapkan tentang datanglah kerajaanmu, maka biarlah doa ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menjadi sebuah kerinduan kita akan sesuatu yang ideal yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, ketika kita ngucapin ini, jangan sampai kita berkata gini, datanglah kerajaanmu, kemudian kita bilang, tapi nggak ada hubungannya dengan saya. Teman-teman, sekali lagi, biarlah doa ini ketika kita ngucapin doa Bapa kami bukan hanya doa yang diucapkan dengan tanpa arti, tetapi mari kita mengucapkan doa ini sebagai sebuah kerinduan bahwa aku mau taat. Teman-teman, waktu kita berbicara datanglah kerajaanmu, maka ini tidak terlepas dari kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Bapa kita yang di surga itu tahu yang terbaik, tidak terbatas oleh apapun. Bapa kita yang menyediakan yang terbaik untuk kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang datanglah kerajaanmu, maka sebenarnya ini harusnya didasarkan atas sebuah hati yang mau
rendah hati di hadapan Tuhan dan kita bilang gini, Tuhan saya mau taat akan keputusan-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang tidak terbatas oleh apapun. Maka saya yakin keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan enggak pernah salah. Dan makanya saya mau berdoa dengan hati yang mau taat, datanglah kerajaan-Mu. Teman-teman, ini memang bukan hanya berbicara today, bukan hanya berbicara present doang, tetapi ini berbicara tentang sebuah harapan, berbicara tentang sebuah kerinduan, berbicara tentang yang kalau mau dibilang kita percaya sekalipun kita belum ada di sana, tetapi ketika Tuhan menyatakan kerajaannya, ketika Tuhan menyatakan kedaulatannya di masa yang akan datang, itu pasti akan lebih baik dari apa keadaan kita sekarang, dari kondisi kita sekarang. Teman-teman, kita mungkin berpikir kayak gini, Tuhan cepet-cepet datang ya, karena kondisiku lagi tidak nyaman, semua serba terbatas. Papa mamaku ribut mulu nih. Aduh, sekolahku kayaknya tugasnya ya ampun, kayak udah mencicipi neraka gitu ya istilah anak sekarang, padahal kena panas aja belum gitu ya, baru dikasih tugas yang banyak aja kita bilang aduh ini udah kayak neraka gitu, padahal kan kalian belum pernah kan kena api gitu ya. Teman-teman, ini sebuah istilah yang menunjukkan bagaimana kayaknya kita tuh hidup di dalam dunia ini menderita banget gitu ya. Tapi teman-teman, kita pasti ngomong gini, aduh Tuhan cepet-cepet datang teh, biar saya nggak usah ngerjain tugas lagi, saya nggak usah ada ujian lagi, saya nggak perlu ikut-ikutan lagi dengan keributan-keributan yang ada, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan standarnya saya, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan saya gitu ya. Atau sebaliknya, ketika kondisi kita nyaman, kondisi kita aman, kondisi kita tenang, semuanya stabil, minta uang dikasih, minta keluar malam juga dikasih, misalnya ya teman-teman ya. Ya pokoknya ideal lah ya, apa yang kita mau disediakan. Kita bilang gini, Tuhan jangan cepat-cepat datangnya ya. Saya lagi menikmati hidup yang Kau berikan kepada saya dengan begitu banyak berkat gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita berdoa datanglah kerajaan-Mu, maka harus ada satu pemahaman. Sekali lagi, harus ada satu pemahaman dan ada satu keyakinan. Bukan hanya paham di otak, tetapi kita benar-benar yakin bahwa ketika Tuhan menyatakan kerajaannya gitu ya, di waktu yang akan datang ketika Dia sudah mengalahkan gitu ya, mengalahkan yang namanya kejahatan itu sudah di-end semuanya gitu ya. Kan sampai sekarang masih diizinkan Tuhan terjadi gitu ya. Diizinkan Tuhan, kalau mau dibilang seperti Ayub, diizinkan oleh Tuhan menggoda, kalau mau dibilang menyucikan gitu ya. Satu keadaan itu, maka teman-teman ketika berbicara datanglah kerajaan-Mu, harus ada satu keyakinan bahwa nanti waktu Tuhan kembali datang menyatakan kerajaannya yang sesungguhnya. Saat ini memang sekarang sudah Tuhan sudah menyatakan kerajaannya ya, tapi maksudnya di waktu yang akan datang ketika semua kejahatan itu sudah dikalahkan, pemerintahan Tuhan benar-benar di waktu itu gitu ya, di masa itu didirikan gitu ya teman-teman, maka itu adalah sebuah keadaan yang sangat amat ideal, bahkan lebih aman, bahkan lebih nyaman dari keadaan kita sekarang. Jadi teman-teman, kalau engkau merasakan kenyamanan, keenakan zaman sekarang, maka ketika engkau berdoa datanglah kerajaan-Mu, maka itu menjadi sebuah kondisi yang sangat amat ideal. Dengan keyakinan itulah kita berdoa datanglah kerajaan-Mu. Teman-teman, saya pernah dapat satu video WA gitu ya, tentang iklan dari salah satu produk gitu ya, yang pakai bintang film Korea gitu ya. Nah teman-teman, di bintang film di iklan itu gitu ya, bintang film Korea ini disuruh mengucapkan sebuah dua kata gitu ya, satu frasa yang cuman ngomong gini, yang bangun. Teman-teman, kita sama-sama lihat ya. Yang bangun, yang bangun, yang bangun. Nah teman-teman, kita pasti ngomong gini, wah itu sih ideal banget. Coba ya, saya kayaknya membayangkan orang Korea itu gitu ya. Bintang film itu benar-benar mengeluarkan suara di handphone saya dan benar-benar saya yang ngerekam gitu ya.
Saya rasa itu lebih ideal dari teriakan gitu ya. Orang tua kita yang sering kali ngomong gini, bangun weh, udah telat weh, bangun. Meskipun kamu cuman online tapi kamu harus bangun, minimal kamu harus pakai baju seragam gitu ya. Kalau onsite gitu ya, kita pasti, ayo belum macet lagi di daerah sini segala macam gitu ya. Teman-teman itu pasti kita waktu ngomong gini, ya ampun Lause, kalau alarmnya kayak gitu sih saya rasa saya bangun gitu ya. Lause sih tetap tidur gitu ya. Kayaknya itu wah sesuatu yang ideal. Nah teman-teman, ketika kita ngomong gini, wah itu tuh yang ideal banget Lause. Nah teman-teman, pengharapan itu gitu ya, keyakinan itu, ini ideal banget nih. Nah itu yang harus ada di dalam hati kita ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu. Satu kondisi yang kita yakini ketika Tuhan saat itu gitu ya, Sang Raja itu menyatakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, dialah yang berkuasa, dialah yang berhak atas segala sesuatu, dialah yang memerintah semuanya gitu ya. Nah maka kita percaya itu adalah kondisi yang paling ideal buat kita. Kondisi kita sama saat ini meskipun ideal, meskipun nyaman, tapi ini ketika Tuhan menyatakan waktu itu ketika Tuhan datang dan mendirikan kerajaannya, itu sungguh-sungguh yang paling ideal. Nah teman-teman, jadi ini bukan hanya berbicara tentang present, meskipun kita berdoa untuk hati kita yang mau taat akan kedaulatan Tuhan, tapi ini juga sebuah pengharapan tentang masa akhir itu, tentang akhir zaman itu ketika Tuhan menyatakan, Sang Raja itu menyatakan kedaulatannya yang sesungguhnya. Maka itu adalah sebuah kondisi yang sangat ideal. So teman-teman, mari kita sama-sama ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Biar ini menjadi sebuah kerinduan akan idealnya Tuhan yang paling ideal gitu ya. Idealnya sebuah keadaan yang paling ideal. Teman-teman yuk renungin, ada nggak hari ini ketika kita berdoa, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah salah. Dan ketika kita bilang datanglah kerajaanmu, hati kita sungguh-sungguh mau taat akan setiap keputusan, akan setiap kedaulatan. Dan ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, benarkah hati itu, impian itu benar-benar lahir dari satu kondisi yang mengharapkan akan kehadiran Tuhan, kehadiran pemerintahan Tuhan yang sangat ideal, bahkan dibandingkan keadaan kita yang nyaman saat ini. Yuk teman-teman kita renungkan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena sekali lagi Engkau mengingatkan kami tentang pemahaman kami di dalam berdoa. Dan biarlah waktu kami berdoa itu sungguh-sungguh yakin. Kami sangat-sangat yakin bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi